Bela Macron, produk India terancam diboikot Muslim sedunia. Di tengah suasana tegang Prancis, pemerintah Rusia tegaskan akan terus membela Islam. Dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah Rusia justru mengatakan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika penistaan ajaran agama baik Islam maupun yang lain terjadi di negaranya. Dilansir dari jurnal Presisi, Kremlin, Dmitry Peskov selaku juru bicara Kementerian Pemerintah Rusia mengatakan bahwa negaranya melarang media menerbitkan penistaan seperti kartun yang menunjuk pada penghinaan kepada satu ajaran agama. Peskov menjelaskan, keberadaan media semacam itu di negara kami sama sekali tak mungkin, termasuk dari segi legislasi atau peraturan perundang-undangan saat ini. Kemudian Peskov mengungkapkan bahwa setidaknya sebesar 20 juta warga Rusia adalah penganut Muslim. Rusia sebagian adalah negara Muslim, terdapat hingga 20 juta Muslim di Rusia, di mana tentu saja agama fundamental adalah Kristen, yang paling utama adalah orang yang Kristen yang tinggal di sini. Keunikan negara kami justru ada pada sifat multietnik dan multiagama, dan semua agama hidup yang saling menghormati satu sama lain, jelas Peskov. Pernyataan tersebut muncul setelah terjadi skandal yang mana telah diprovokasi antara majalah Prancis Charlie Hebdo dengan menerbitkan kartun Nabi Muhammad SAW sehingga melukai hati jutaan umat muslim di seluruh dunia. Islamofobia yang saat ini menjadi topik hangat akibat pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Suasana saat ini semakin panas akibat majalah Charlie Hebdo dengan menayangkan kartun Nabi Muhammad SAW tersebut memunculkan berbagai kecaman yang dilayangkan umat muslim dunia. Lantaran ulah majalah satir Charlie Hebdo inilah menyebabkan tewasnya 3 orang di Prancis yang diketahui terkena tikaman pisau karena menampilkan sosok karikatur Nabi Muhammad dengan alasan kebebasan berekspresi. Kartun yang diterbitkan ini menuai gelombang amarah dari berbagai protes seluruh dunia yang memiliki penduduk muslim mayoritas hingga aksi boikot produk dari Prancis. Sejak terjadinya pemboikotan karena kasus tersebut, saham Prancis terus melesat dan menjadi perhatian negara-negara di dunia. Akibat boikot produk Prancis, saham Prancis mengalami kerugian. Boikot produk Prancis masih menggema di beberapa negara. Hal ini terjadi akibat diterbitkan kartun Nabi Muhammad SAW dalam majalah Charlie Hebdo, membuat umat muslim sangat marah. Produk-produk Prancis diboikot massal sebagai bentuk atas kecaman dari umat muslim dunia kepada Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis. Kini saham Prancis ditutup lebih rendah selama 4 hari. Mengutip dari Azar.aid, untuk menghindari resiko tersedatnya bursa saham, Duta Besar Prancis meminta kepada Sheikh Al-Azhar Shaqi untuk dapat membantu keterpurukan Prancis akan gelombang pemboikotan produk Prancis. Kami tidak akan menerima negosiasi terkait kasus penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Dan untuk Macron harus segera meminta maaf. Balas Sheikh Al-Azhar Sheikh Ahmad Tayyib dikutip pada Jumat 30 Oktober. Dilansir dari jurnal Presisi dalam artikelnya, hal ini kembali memanas karena Emmanuel Macron mendukung ditayangkannya kembali kartun Nabi Muhammad yang diketahui sejak September lalu. Kartun Nabi Muhammad diterbitkan oleh majalah Charlie Hebdo. Akibat hal tersebut, saham Prancis terbukti anjlok dan turun waktu dalam 4 hari terakhir di mana pemboikotan oleh negara-negara Islam dilangsungkan. Dari total 40 saham perusahaan besar dalam indeks CAC 40 sebesar 23 saham merugi dan 17 lainnya dapat membukakan keuntungan. Perancangan dan pembangunan sistem kelistrikan Prancis, Thales, merugi 2,16% di mana angka tersebut tercatat kerugian terbesar atau top loser di antara saham unggulan atau blue chips. Selanjutnya saham peritel multinasional Prancis Carrefour yang telah kehilangan 2,2%. Dan perusahaan transnasional Prancis yang membidangi pengelolaan air, limbah dan layanan energi Veolia turun sebesar 1,92%. Dilansir dari Antara, saham Prancis mengalami kerugian 4 hari berturut-turut sesuai dengan indeks CAC 40 di Bursa Efek Paris menyusut 0,03% atau 1,45 poin menjadi 4.569,67 poin pada perdagangan Jumat 30 Oktober.
Indeks CAC 40 anjlok 3,37% atau 159,54 poin menjadi 4.571,12 poin. Pada Rabu 28 Oktober, pasca turun 1,77% atau 85,46 poin menjadi 4.730,66 poin pada Selasa 27 Oktober. Dan jatuh 1,90% atau 93,52 poin menjadi 4.816,12 poin pada Senin 26 Oktober. Kemudian ada perusahaan telekomunikasi multinasional Prancis Orange CA yang melonjak 6,10% yang tercatat mencetak keuntungan terbesar atau top gainer dari saham unggulan. Terakhir, saham perusahaan pembayaran dan layanan transaksional Prancis Worldline yang mengangkat 4,98%, serta perusahaan real estate komersial Eropa Unibail Rodamco Westfield SE naik 2,22%. India di bawah pimpinan PM Narendra Modi. Yang Hindu radikal ekstrim mendukung Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Prancis. Padahal Macron telah menghina Islam dan memajang ejekan kartun Nabi Muhammad. India secara terang-terangan membela Presiden Macron serta Prancis. Bahkan India sampai menaikkan tagar khusus membela Macron dan Prancis. Tak hanya itu, India juga menghina Turki dan Pakistan, dua negara berpenduduk Muslim mayoritas. Presiden Prancis yang dikenal sebagai aliran sekularisme mendukung kartun atau karikatur bikinan Charlie Hebdo yang menjijikan tersebut dengan alasan sebagai kebebasan berpendapat, sehingga memantik reaksi kaum muslim untuk mengecamnya. Akibatnya, sikap India yang membela atau mendukung Macron dan Prancis, maka produk-produk dan jasa India terancam diboikot berbagai negara muslim sedunia, seperti yang dialami oleh Prancis. Maka, umat muslim sedunia selain memboikot produk dan jasa Prancis, juga sudah mulai memboikot produk dan jasa India. Saat gelombang anti-Prancis dan anti-Macron menyebar di negara-negara Islam, India malah mendukung Prancis dan Presiden Macron yang menista Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW lewat kartun atau karikatur dengan menganggapnya sebagai kebebasan berekspresi. Bahkan semakin gila saja, Macron menyatakan terus akan membela kartun menghina Nabi Muhammad SAW versi Charlie Hebdo. Kami akan melanjutkan, kami akan mempertahankan kebebasan yang ada, ajarkan dengan sangat baik dan kami akan membawa sekularisme.